Oke adik-adik, video pembelajaran kali ini membahas tentang interval fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, tentukan interval fungsi naik pada fx berikut ini. Untuk fungsi ini, dalam bentuk perkalian, berarti harus kita kali pelangi dulu ya. Nah, sebelum kita kali pelangi, syarat dari interval fungsi naik itu adalah turunannya harus lebih besar dari 0. Nah, yang ini kita kali pelangi dulu sehingga hasilnya x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah x dikurang 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 2. Untuk variabel x yang berpangkat sama, itu kita jumlahkan. X pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x dikurang 2. Nah, kalau dia sudah seperti ini, baru boleh kita turunkan. Turunannya adalah 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 9 lebih besar dari 0. Nah, ini kita sederhanakan sama-sama habis dibagi 3. Sehingga x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 lebih besar dari 0. Nah, kalau dia ada fungsi kuadrat, berarti itu harus selalu kita faktorkan untuk mencari nilai x-nya ya. Nah, untuk mencari angka faktornya, berarti di sini kita nebak angka. Jika kita kalikan, hasilnya itu adalah positif 3. Jika kita jumlahkan, hasilnya adalah koefisien dari x, yaitu min 4. Nah, berapa angka perkaliannya? Ketika kita kali hasilnya 3, ketika kita jumlahkan hasilnya min 4. Iya, angkanya adalah min 1 dan min 3. Nah, masing-masing faktornya ini kita ubah menjadi sama dengan 0 untuk mencari nilai x. Sehingga x sama dengan 1. Untuk yang ini, nah berarti nilai x-nya sama dengan 3. Oke, karena kita dapat 2 buah nilai x, dan ini tandanya lebih besar, maka untuk menentukan interval dari fungsi naiknya adalah tandanya lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti intervalnya itu menggunakan kata atau. X lebih kecil dari 1, karena nilai yang paling kecil adalah 1 ya. Atau X lebih besar dari 3. Jadi kita nggak perlu menggunakan daerah pengujian untuk menentukan interval dari si fungsinya itu tersebut. Nah, berikut akan kakak jelaskan trik cepat untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu artinya tandanya lebih besar dan lebih kecil. Ini kita gunakan apabila nilai x yang kita dapatkan itu ada 2 buah. Nah, di sini kakak misalkan nilai x-nya itu min a dan nilai x-nya itu sama dengan a. Min a itu artinya nilai yang paling kecil, kalau a itu artinya nilai yang lebih besar ya. Jadi tandanya nggak selalu negatif dan positif. Nah, apabila fx lebih besar dari 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari min a atau x lebih besar dari a.
Nah, kalau untuk fx lebih kecil dari 0, berarti kita menggunakan himpunan penyelesaiannya berupa min A kecil dari X kecil dari A. Jadi dia nggak ada kata pemisah. Nah, ini yang harus adik-adik ingat ya, supaya kita bisa cepat untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi nggak perlu menggunakan daerah pengujian lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk menentukan interval turun dari fungsi ini. Kalau interval turun, syaratnya adalah turunannya lebih kecil dari 0. Nah, berarti fungsi Y ini kita turunkan dulu. 2/3 dikali 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 12. Kecil dari 0. Ini bisa kita coret ya. Nah, ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Jadinya, x kuadrat dikurang x dikurang 6 lebih kecil dari 0. Lakukan hal yang sama kalau untuk fungsi kuadrat, yaitu menentukan angka dari pemfaktorannya. Nah, jika kita kali, hasilnya sama dengan min 6. Jika kita jumlahkan, hasilnya sama dengan min 1, yaitu koefisien dari si X ya. Berapa angkanya? Iya, min 3 dan positif 2. Nah, kita cari masing-masing nilai X-nya menjadi pembentuk 0. X dikurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, yang ini X ditambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Nah, ingat kembali ya, trik untuk menentukan interval himpunan penyelesaian yang udah kakak catatkan di soal sebelumnya tadi. Tandanya di sini kan lebih kecil ya. Kalau lebih kecil berarti himpunan penyelesaiannya min 2 kecil X kecil dari 3. Oke, simpel kan? Nah, soal selanjutnya ini untuk menentukan nilai stasioner. Nah, fx mempunyai nilai stasioner pada x sama dengan min 2. Untuk nilai a sama dengan berapa? Jadi yang dia tanyakan di sini adalah nilai dari si a-nya. Nah, titik stasioner itu syaratnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Kita turunkan terlebih dahulu fungsi fx-nya, sehingga kita dapatkan x kuadrat tambah 2ax dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kan ini fx mempunyai nilai stasioner pada x sama dengan min 2. Jadi, min 2 itu kita substitusikan ke nilai dari turunan tadi untuk mendapatkan nilai si a-nya. Berarti 4 dikurang 4a dikurang 2 sama dengan 0. Nah, 4-nya bisa kita kurangin dengan 2. Langsung pindah ruas ke kanan ya. 4 kurang 2 kan 2, pindah ke kanan jadi min 2. Nah, berarti nilai A-nya sama dengan min 2 per min 4. Minnya bisa kita coret dan kita sederhanakan, berarti kita dapatkan nilai A-nya sama dengan setengah.